Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leonie Amanda Istiazah dengan NIM 2106018 dari Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan jelaskan bab 12, yaitu mengenai tinjauan ulang perekonomian terbuka, yaitu pada model Mundell-Fleming dan rezim kurs. Latar belakang permasalahan yaitu ketika menjalankan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, para pembuat kebijakan sering mengamati apa yang terjadi di mancanegara. Meskipun kemakmuran domestik merupakan tujuan satu-satunya, tetapi pada bab ini kita memperdalam analisis permintaan agregat dalam dengan memasukkan perdagangan dan keuangan internasional. Model yang dikembangkan ini disebut dengan model Mundell-Fleming, yaitu model yang dilukis sebagai model kebijakan dominan untuk mempelajari kebijakan moneter dan kebijakan fiskal pada perekonomian terbuka. Nah, pada 12.1 kita membahas tentang model Mundell-Fleming, yaitu dalam bagian ini kita kembangkan model Mundell-Fleming, dan dalam bagian ini berikut kita gunakan model tersebut untuk mengkaji dampak dari berbagai kebijakan, sebagaimana model Mundell-Fleming dibangun dari komponen-komponen yang digunakan dalam bab sebelumnya. Asumsi penting bahwa perekonomian terbuka kecil dengan mobilitas modal sempurna. Pada bab 5 sudah kita bahas bahwa asumsi ini berarti bahwa tingkat bunga dalam perekonomian ini atau R ditentukan oleh tingkat bunga dunia atau R bintang. Secara matematis, kita bisa menulis asumsi ini yaitu sebagai R sama dengan R bintang. Tingkat bunga dunia ini diasumsikan tetap secara eksogen karena perekonomian tersebut relatif kecil dibandingkan dengan perekonomian dunia, sehingga bisa meminjam atau memberikan pinjaman. Nah, pada pasar barang yaitu atau kurva IS bintang, model Mundell-Fleming ini menjelaskan bahwa pasar untuk barang dan jasa sebagai model ISLM, tetapi model ini menambah simbol baru yaitu untuk ekspor neto. Biasanya pasar barang ditunjukkan dengan persamaan berikut, yaitu Y sama dengan C dikalikan dengan Y dikurang T ditambah I dikali R ditambah Y ditambah NX dikali E. Nah, ini adalah kurva dari pasar barang atau kurva IS. Nah, selanjutnya itu pasar uang atau kurva LM atau LM bintang, yaitu model Mundell-Fleming menunjukkan pasar untuk pasar uang dengan persamaan yang telah kita kenal dari model ISLM, yaitu M per P sama dengan L dikalikan R, Y. Persamaan ini menyatakan bahwa penawaran keseimbangan uang real atau M per P sama dengan permintaan L dikali RY, yaitu permintaan terhadap keseimbangan uang real bergantung secara negatif pada tingkat bunga dan secara positif pada pendapatan atau Y. Nah, berikut ini adalah kurva dari pasar uang atau kurva LM. Nah, pada bagian merakit bagian model ini, menurut Mundell-Fleming, perekonomian terbuka kecil dengan mobilitas modal sempurna bisa dijelaskan oleh dua persamaan, yaitu yang pertama persamaan IS bintang, Y sama dengan C dikalikan Y dikurang T ditambah I dikali R bintang ditambah Y ditambah NX dikali E. Sedangkan pada kurva LM bintang yaitu M per P sama dengan L dikalikan R bintang Y. Persamaan IS bintang menjelaskan equilibrium di pasar barang dan persamaan LM menjelaskan equilibrium di pasar uang.
Variabel eksogen adalah keseimbangan kebijakan fiskal atau G dan T. Kebijakan moneter adalah M, tingkat bunga adalah P, dan tingkat bunga dunia adalah R bintang. Dan variabel endogen adalah pendapatan atau Y, dan kurs adalah E. Nah, ini adalah kurva dari merakit bagian model. Selanjutnya, pada perekonomian terbuka kecil dengan kurs mengambang, sistem ini relevan dengan sebagian besar perekonomian dewasa, yaitu kurva mengambang atau floating exchange rate. Di bawah ini, kurs mengambang atau kurs yang ditentukan oleh pasar barang dan dibiarkan berfluktuasi dengan bebas untuk menanggapi kondisi perekonomian yang sedang berubah. Itu yang pertama, kebijakan fiskal. Pemerintah mendorong pengeluaran domestik dengan meningkatkan belanja pemerintah atau mendorong atau memotong pajak. Karena meningkatkan pengeluaran yang direncanakan, kebijakan fiskal ekspansioner itu menggeser kurva IS bintang ke kanan. Akibatnya kurs berapresiasi sedangkan tingkat pendapatan tetap sama. Nah, seperti kurva di samping ini menggeser kurva IS pertama ke kanan atau ke atas, tetapi LR-nya tetap. Tingkat pendapatan atau Y-nya tetap, LR-nya berubah. Nah, pada LM, perekonomian tertutup, ekspansi fiskal meningkatkan pendapatan, sedangkan dalam perekonomian terbuka kecil dengan kurs mengambang, ekspansi fiskal tidak mengubah pendapatan secara pendapatan. Secara mekanisme, perubahan terjadi karena kurva LM bintang vertikal, sementara kurva LM yang kita gunakan untuk mempelajari perekonomian tertutup berbentuk positif. Tingkat bunga dan kurs adalah variabel utama. Ketika pendapatan naik pada perekonomian tertutup, maka tingkat bunga naik karena pendapatan yang lebih tinggi meningkatkan permintaan uang. Dengan rumus yaitu M per P sama dengan L dikalikan RY. Dalam perekonomian tertutup dan perekonomian terbuka, jumlah keseimbangan uang real yang ditawarkan M per P tetap ditentukan oleh bank sentral yang menentukan M, dan asumsi harga kaku atau yang menetapkan harus cukup besar atau untuk P. Jumlah yang diminta yaitu ditetapkan oleh R dan Y harus sama dengan penawaran tetap ini. Jadi ketika pemerintah meningkatkan pengeluaran atau memotong pajak, apresiasi kurs dan menurunkan ekspor neto harus cukup besar untuk mengurangi sepenuhnya dampak ekspansif normal dari kebijakan tersebut terhadap pendapatan atau Y. Nah, selanjutnya yaitu tentang kebijakan moneter, bahwa bank sentral meningkatkan jumlah uang yang beredar karena tingkat harga diasumsikan tetap. Kenaikan jumlah uang beredar berarti kenaikan dalam keseimbangan uang real. Kenaikan keseimbangan uang real itu menggeser kurva LM ke kanan, jadi kenaikan jumlah uang beredar meningkatkan pendapatan dan menurunkan kurs. Nah, pada kurva di samping terlihat bahwa Y bergeser ke kanan atau LM-nya bergeser ke kanan, tetapi exchange rate-nya juga bergeser dari 2 ke 3. Nah, juga akan terjadinya penurunan. Selanjutnya itu kebijakan dalam perdagangan. Pemerintah menurunkan permintaan terhadap barang-barang impor dengan memberlakukan kuota impor atau tarif untuk barang impor, karena ekspor neto sama dengan ekspor dikurangkan dengan impor. Artinya kurva ekspor neto bergeser ke kanan. Bergeser kurva ekspor neto ini meningkatkan pengeluaran yang direncanakan dan menggeser kurva IS ke kanan. Nah, ini berikut adalah kurva dari kebijakan perdagangan. Nah,
Selanjutnya kita membahas tentang perekonomian tertutup kecil, terbuka kecil dengan kurs tetap. Maaf ya guys, ini sama kita dulu. Nah, yang pertama kita membahas bagaimana sistem kurs tetap bekerja. Dengan sistem kurs tetap, Bank Sentral siap membeli atau menjual mata uang domestik untuk mata uang asing pada harga yang telah ditetapkan sebelumnya. Kurs tetap mengarahkan kebijakan moneter suatu negara untuk satu tujuan, yaitu mempertahankan kurs pada tingkat yang telah diumumkan. Selain itu, selama Bank Sentral siap memberi atau menjual mata uang domestik asing pada kurs tetap, maka jumlah uang beredar menyesuaikan secara otomatis pada tingkat yang diperlukan. Seperti pada kurva di samping ini, terlihat bahwa Y terjadi pergeseran, exchange rate-nya juga terjadi perubahan, dan pada kurva B ini terjadi Y-nya malah bergeser ke kiri, sedangkan X-nya menaik ke atas. Nah, yang kedua itu tentang kebijakan fiskal. Pemerintah mendorong pengeluaran domestik dengan meningkatkan belanja pemerintah atau memotong pajak. Kebijakan ini menggeser kurva IS bintang ke kanan yang menekan kurs ke atas. Tetapi karena Bank Sentral siap mempertukarkan mata uang domestik dan mata uang asing pada kurs tetap, maka kenaikan kurs dengan menjual mata uang asing ke Bank Sentral yang menyebabkan ekspansi pada moneter otomatis. Ketiga itu kebijakan moneter. Dampak dari kebijakan ini menggeser kurva RM bintang ke kanan yang menurunkan kurs, tetapi Bank Sentral bertugas untuk memperdagangkan mata uang asing dan domestik pada kurs tetap. Pialang dengan cepat menanggapi penurunan uang kurs dengan menjual mata uang domestik ke Bank Sentral yang menyebabkan jumlah uang beredar dan LM bintang kembali ke posisi awal. Nah, selanjutnya itu kebijakan perdagangan, yaitu dampak hambatan perdagangan di bawah kurs tetap adalah menggeser kurva neto ke kanan. Tetapi hanya di bawah kurs tetap, hambatan perdagangan meningkatkan ekspor neto atau NX. Alasannya adalah bahwa hambatan perdagangan di bawah kurs tetap mendorong ekspansi moneter, bukan aspirasi kurs. Pada akhirnya, ekspansi moneter meningkatkan perdagangan agregat dengan persamaan NX sama dengan S dikurang I. Selanjutnya, kebijakan dalam model Mundell-Fleming menunjukkan bahwa dampak dari sebagian besar kebijakan ekonomi terhadap perekonomian terbuka kecil tergantung pada apakah kurs mengambang atau tergantung pada kurs. Selanjutnya itu perbedaan tingkat bunga. Dalam model Mundell-Fleming diasumsikan bahwa tingkat bunga dalam perekonomian terbuka kecil ditentukan oleh tingkat bunga dunia ditambahkan dengan premi resiko. Premi resiko ditentukan oleh risiko politik karena memberikan pinjaman sebuah negara dan perubahan yang diharapkan dalam kurs real. Jadi ketika kenaikan resiko negara tidak diinginkan dalam jangka pendek, maka resiko negara biasanya menyebabkan mata uang mengalami depresiasi dan menurunkan pendapatan agregat. Selanjutnya, apakah kita memilih kurs mengambang atau kurs tetap? Selama periode kurs tetap itu, negara bisa mengubah nilai mata uang mereka jika dapat mengatasi konflik tingkat bunga yang ada dengan tujuan lain. Sedangkan selama periode kurs mengambang, target formal atau informal untuk kurs ketika memutuskan apakah perlu memperbanyak atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Selanjutnya itu dari jangka pendek ke jangka panjang, model Mundell-Fleming dengan perubahan tingkat harga. Seperti yang dijelaskan pada kurva IS dan LM, dalam perekonomian tertutup, model Mundell-Fleming menjelaskan bahwa kurva permintaan agregat untuk perekonomian terbuka kecil. Dalam kedua kasus tersebut, kurva permintaan agregat menunjukkan kumpulan equilibrium yang muncul karena tingkat harga bervariasi dan mengubah equilibrium ke tingkat harga tertentu. Nah, kesimpulan
kesimpulan, yaitu model yang pertama, model Munder Fleming dalam model ISLM untuk perekonomian terbuka kecil dibutuhkan tingkat harga sebagaimana adanya dan kemudian menunjukkan apa yang menyebabkan fluktuasi pendapatan dan nilai tukar atau kurs. Kedua, model Munder Fleming menunjukkan bahwa kebijakan fiskal tidak berpengaruh terhadap pendapatan agregat berdasarkan nilai tukar mengembang, tetapi penyebab ekspansi fiskal mata uang akan terapresiasi mengurangi ekspor neto dan menyeimbangi ekspor biasa. Dampak ekspansif terhadap pendapatan agregat, yaitu kebijakan fiskal memang berpengaruh terhadap pendapatan agregat berdasarkan nilai tukar tetap. 3. Model Munder Fleming menunjukkan bahwa kebijakan moneter tidak demikian mempengaruhi pendapatan agregat berdasarkan nilai kurs tetap atau nilai tukar tetap. Upaya apapun untuk memperluas jumlah uang yang beredar adalah sia-sia karena jumlah uang beredar harus melakukan penyesuaian untuk memastikan bahwa nilai tukar atau kurs tetap pada tingkat yang diumumkan. Kebijakan moneter memang mempengaruhi pendapatan agregat dalam kondisi mengambang nilai tukar. Yang keempat yaitu, jika investor berhati-hati dalam memegang aset di suatu negara, tingkat suku bunga di negara tersebut mungkin melebihi tingkat bunga dunia dengan sejumlah premi risiko. Menurut model Munder Fleming, peningkatan risiko premi menyebabkan tingkat suku bunga naik dan mata uang negara itu terdepresiasi. Kelima, terdapat keuntungan pada nilai tukar mengambang dan tetap. Mengapung nilai tukar membuat kebijakan moneter bebas untuk mengejar tujuan lain daripada stabilitas nilai tukar. Nilai tukar tetap mengurangi beberapa hal ketidakpastian dalam transaksi bisnis internasional. Saat memutuskan sebuah rezim, nilai tukar para pembuat kebijakan dibatasi oleh fakta bahwa hal-hal tersebut memang demikian mustahil bagi suatu negara. Untuk memiliki aliran model bebas, maka nilai tukar tetap dan kebijakan moneter yang independen. Baiklah, sekian materi saya mengenai bab 12, yaitu mengenai tinjauan ulang perekonomian terbuka dalam model Munder Fleming dan rezim Kurz. Apabila ada salah-salah penyampaian saya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.